selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Mary Susila Tiffany atau bisa dipanggil Miss Fanny. Bagaimana kabar kalian? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masih tetap belajar pada tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan dan pembelajaran ke-5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss mau jelasin apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, dengan kegiatan membaca teks dan penjelasan dari guru, anak-anak bisa menjelaskan tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam di daerah setempat. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi, anak-anak bisa menemukan apa saja pengaruh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masyarakat masa kini di daerah setempat. Kemudian yang ketiga, setelah anak-anak menemukan apa saja pengaruh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tersebut, anak-anak bisa menjelaskan secara pengaruh tersebut dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Majapahit. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu tentang kerajaan Majapahit? Ya, jika belum tahu, yuk kita simak gambar berikut. Nah, setelah melihat gambar tersebut, apa yang anak-anak lihat? Ya, benar, peta kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Nah, kita lihat dari gambar peta tersebut, melihat bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit sangatlah luas. Jadi, anak-anak perlu tahu bahwa kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Nah, kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Ada yang tahu siapa raja pertama dari kerajaan Majapahit? Ya, Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya adalah raja pertama dari kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini mencapai ke puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja keempatnya. Raja keempat dari kerajaan Majapahit kira-kira siapa ya? Ya, Prabu Hayam Wuruk. Jadi, raja keempat dari kerajaan Majapahit yaitu Prabu Hayam Wuruk. Nah, dari kitab Negara Kertagama dapat dilihat bahwa luas wilayah kerajaan Majapahit pada masa puncak kejayaannya itu hampir sama dengan luas wilayah Indonesia pada masa sekarang, dan pengaruh-pengaruhnya itu sudah sampai ke negara-negara tetangga loh. Nah, jadi pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya. Namun ternyata puncak kejayaan Majapahit ini tidak hanya perjuangan dari Hayam Wuruk saja, tetapi ada campur tangan dari patihnya yang bernama Gajah Mada. Jadi Gajah Mada ini adalah patih dari Hayam Wuruk. Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah yang berisi tentang untuk menyatukan Nusantara. Jadi sekarang anak-anak, kalian bisa melihat kebesaran dan kejayaan Majapahit itu melalui peninggalannya yang berupa candi-candi. Anak-anak tahu nggak apa candi peninggalan dari kerajaan Majapahit? Ya, Candi Penataran. Jadi Candi Penataran ini merupakan salah satu candi peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, kemegahan dan kebesaran dari kompleks Candi Penataran ini melambangkan bagaimana perjuangan para tokoh masa itu. Nah, itulah penjelasan tentang kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, sekarang setelah kita mendengar penjelasan dari kerajaan Majapahit, menurut anak-anak tokoh apa saja yang ada di dalam kerajaan tersebut yang barusan kita jelaskan? Ya, ada 2 tokoh, yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada.
Ya, dari dua tokoh ini ada beberapa hal yang bisa kita contoh. Ada sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari mereka. Ada yang tahu sikap kepahlawanan apa yang bisa kita contoh dari Hayam Wuruk? Ya, yang pertama sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Hayam Wuruk yaitu berani. Yang kedua, bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, itulah sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Hayam Wuruk. Kemudian dari Gajah Mada, apa ya sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh? Ya, setia, berani, bijaksana, pantang menyerah. Itulah sikap kepahlawanan yang bisa kita contoh dari Gajah Mada. Nah, itulah penjelasan materi kita hari ini. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang Kerajaan Majapahit dan kita sudah mengetahui bahwa Kerajaan Majapahit itu ternyata memiliki pengaruh yang besar, pengaruhnya saja sampai ke negara-negara tetangga, bukan hanya negara. Ya, jadi sekarang anak-anak silakan membuat kelompok untuk melakukan diskusi. Anak-anak mendiskusikan apa saja pengaruh dari Kerajaan Majapahit. Nah, setelah anak-anak berdiskusi, anak-anak mendapatkan apa saja pengaruh dari Kerajaan Majapahit, nanti anak-anak akan melanjutkan dengan menjelaskannya kepada teman-teman yang lain. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada pembelajaran kita sampai di sini, kita akan mengakhiri pembelajaran kita karena di awal kita sudah membukanya dengan doa. Berarti sekarang kita juga harus menutupnya dengan doa. Kita berdoa kembali dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.